Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan baru, masih di pembahasan lensa cembung juga, tapi kita akan mengetahui bagaimana cara terbentuknya sebuah bayangan pada lensa cembung. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas kemarin tuh bagaimana terbentuknya bayangan pada cermin cekung, ya enggak? Dan bahwasanya bayangan itu sangat bergantung, bayangan akan terbentuk di mana sangat bergantung pada letak sebuah benda, di mana juga. Jadi di mana benda akan menentukan di mana bayangan gitu. Kemudian juga untuk menentukan sebuah bayangan kita hanya membutuhkan minimal 2 sinar, 2 cahaya. Dari 2 kaidah arah cahaya tadi itu kita butuh 2 doang untuk menentukan bayangan, nggak harus 3 gitu. Itu kaidah itu penggunaannya. Kemudian bayangan itu terbentuk dari pertemuan antar kedua sinar. Lihat, bayangan ini semua terbentuk dari pertemuan kedua arah sinar yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ya pembahasan yang pertama. Tadi kan kita tahu bahwa bayangan itu di mana terbentuknya tergantung dari letak sebuah bendanya, sebuah objeknya. Nah, di sini yang pertama, jika sebuah benda itu terletak lebih jauh ya, atau di ruang 3 ya, ruang 3 itu berarti setelah titik fokus yang kedua ya, titik fokus kedua ke sini ke belakang. Nah, kalau bendanya di sini kemudian kita gunakan tadi kaidah datangnya cahaya, berarti dia sejajar terus ketemu titik fokus yang pertama. Kemudian kita pakai yang sinar datang, dia langsung lewat lewat fokus lensa, lewat tengah sini. Seret. Ya harus tengah sini ya, cuma gambarnya susah. Nah, dari 2 cahaya datang ini nanti akan ketemu di sini. Ketemu di antara titik fokus pertama dengan titik fokus yang kedua. Nah, jadi bayangan di yang pertama ini itu terbentuknya di antara 2 titik fokus. Karena bendanya berada di ruang 3 atau lebih jauh ya. Di sini akbar min di'fil bu'dil bu'ri, lebih jauh dibanding atau titik fokus kuadrat. Yang kedua lebih dekat lagi ke lensa. Kalau bendanya ada di titik titik fokus yang kedua di sini nih. Nah, berarti kayak di sini. Terus terapkan tadi kaidah yang sama. Dia sejajar titik fokus, terus langsung lewat pusat lensa. Set. Nah, nanti akan ketemu di mana? Akan ketemu di titik pusat yang kedua. Jadi sama. Ketemu di titik yang sama, titik fokus yang kedua tapi di balik lensa. Nah, sebelumnya ya, terus apa sifat bayangan yang terjadi di sini? Berarti sifat bayangannya apa? Sifat bayangannya pertama nyata, kemudian terbalik ya karena dia di bawah sumbu utama, bukan satu dimensi begitu ya, di bawah, kemudian dia diperkecil. Hakikiyah maklubah musaghorah. Yang ini hakikiyah maklubah musawiyah lil jism ya. Nyata terbalik tapi ukurannya sama dengan bendanya. Ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Kemudian yang ketiga, itu kalau bendanya ada di antara 2 titik fokus, antara titik fokus pertama dengan titik fokus yang kedua. Semakin dekat nih dari di sini kemudian ke titik fokus yang kedua, kemudian diantaranya. Nah, kalau diantaranya kemudian terapkan tadi kaidah yang sama, sinar cahaya tadi pertama sejajar terus titik fokus, kemudian langsung lewat pusat lensa, maka nanti akan ketemu di sini, akan ketemu lebih jauh dibanding titik fokus yang kedua. Ibaratnya kebalikan dengan yang pertama gitu ya. Itu seperti itu. Nah, yang terjadi apa? Sifat bayangannya pertama nyata, terbalik, tapi diperbesar. Ini kan diperbesar. Kalau ini diperkecil, ini diperbesar. Kemudian yang keempat, makin maju lagi nih. Kalau misalnya bendanya ada di titik pusat yang depan ini, gitu kan. Terus kita terapkan sinar cahaya yang sama.
sejajar titik fokus, kemudian langsung lewat pusat lensa. Nah, maka apa? Maka di mana tempat bayangannya? Fi ma la nihayah, ya. Sampai nggak terhingga, ya. Jadi nggak tahu, kayaknya nggak ada bayangan terbentuk di sini. Nah, tempat bayangannya sampai ya nggak terhingga. Terus bagaimana sifatnya? Ya, sifat bayangannya tanfadhu al-syiah mutawaziyah. Jadi sifat bayangannya, cahaya tersebut itu membias secara sejajar gitu. Dua ini bakal terus seperti itu sampai yang nggak terbatas gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir makin maju lagi ya. Kalau bendanya ada di depan titik fokus yang pertama. Jadi kalau di sini berarti depan sini. Jadi pertama di sini, kedua di sini, tiga sini, keempat sini, sekarang 5 sini. Di antara titik fokus dengan lensa lebih dekat, paling dekat dia. Nah, paling dekat kemudian diterapkan yang sama. Diterapkan kaidah cahaya yang sama, sejajar titik fokus, kemudian lewat pusat lensa. Nah, maka di mana bayangannya? Tatakawwanu amamal adasa fi jihatil jism. Maka akan terbentuk di depan lensa dari arah bendanya itu. Gitu. Jadi kayak dari belakang bendanya. Di sini kan berarti. Nah, karena apa? Karena jadi pertemuan ya antara tadi dua sinar ini. Ya, pertemuannya ada di sini, di belakang dia, di belakang objeknya. Maka apa sifat bayangan terjadi adalah takdiriyah, mu'tadilah, dan mukabbarah. Takdiriyah maya, kemudian mu'tadilah tegak lurus karena ada di dimensi yang sama, bukan di bawah. Ini kan di bawah semua nih, di bawah garis. Ini kan atas garis, berarti dia tegak lurus, nggak terbalik. Dan dia mukabbarah, dia diperbesar gitu ya. Nah, itu pembahasan bagaimana terbentuknya bayangan pada lensa cembung.